Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Yu Hao dan kursi rodanya tampaknya menyatu dengan udara saat menghindar. Itu menghilang tanpa suara. Penyembunyian. Chen Lu terkejut. Dia tidak bisa melacak Wo Yu Hao setelah dia berbalik. Semua penonton terpana ketika melihat ini. Yu Hao bahkan bisa menyembunyikan dirinya. Di ruang tunggu sekte iblis salju, Wena lebih fokus pada pertarungan yang sedang berlangsung. Ia menyadari bahwa Yu Hao bukan hanya karakter yang sulit untuk dihadapi dalam hal negosiasi bisnis. Bahkan hanya dengan tangan kanannya, dia masihlah sangatlah kuat. Yu Hao secara alami menggunakan keterampilan jiwanya. Itu adalah imitasi. Sebenarnya dia tidak punya pilihan. Begitu lawannya bergerak, dia bisa tahu bahwa kekuatan utama Chen Lu adalah kecepatannya. Pada saat yang sama, kelemahan terbesar adalah kurangnya ketangkasannya saat ini. Melalui deteksi spiritual Yu Hao juga menemukan bahwa jiwa bela diri Chen Lu adalah betisnya. Setelah berhenti sejenak untuk menilai situasi, Chen Lu segera bereaksi. Dia dengan cepat berbalik. Cincin jiwa ketiganya bersinar terang dan dia segera melompat ke udara. Kakinya berpotongan di udara saat dia menendang. Seketika ia menciptakan beberapa proyeksi ilusi kakinya di udara. Setiap proyeksi membawa seberkas cahaya hijau tua dan suara menusuk bergema di udara. Dalam sekejap, proyeksi yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara dan memenuhi panggung. Tanpa ragu, Chen Lu menggunakan serangan area frekuensi tinggi untuk menentukan posisi Wo Yu Hao. Seberkas cahaya hijau keemasan gelap menyebabkan cincin bergetar sebelum kursi roda Yu Hao muncul sekali lagi. Chen Lu mendenguskan dengan cepat melompat lagi. Cincin jiwa ketiganya masih bersinar dan kakinya menendang menyerbu ke Yu Hao. Kurat-kurat proyeksi hijau gelap menelannya di tengah gerakan yang menusuk. Bila cahaya semua diarahkan ke Yu Hao, pada saat itulah sesuatu aneh muncul. Yu Hao tiba-tiba naik beberapa meter ke udara dan menghindar dengan gerakan yang sangat cekatan. Pada saat yang sama, ia menyerang Chen Lu. Chen Lu tertegun saat ini, bahkan seorang master jiwa dengan sayap tidak bisa membuat tindakan menghindar seperti ini di udara. Apakah cacatnya palsu? Chen Lu terlalu ngeri dengan tindakan ini. Dia dengan cepat bergerak dan seberkas cahaya perunggu yang kuat bersinar di belakang punggungnya. Seperti yang diprediksi Yu Hao, jiwa tubuhnya adalah betisnya. Selain itu, kebangkitan keduanya adalah yang berperingkat perunggu. Seketika seluruh tubuh Chen Lu tumbuh lebih dari 1 meter. Betisnya juga menjadi sangat tebal. Kakinya berpotongan saat dia menendang. Di tengah cahaya perunggu yang menakutkan, betisnya seperti 2 penusuk besar yang dilepaskan ke arah Yu Hao. Saat betis menyapu udara, rasanya seolah-olah udara telah terkoyak. Kecepatan Yu Hao turun drastis. Chen Lu masih hidup dalam bayang-bayang kekalahan Wang Yanfeng. Saat ini, Yu Hao menunjukkan beberapa kemampuan yang benar-benar sangat aneh. Dia tahu harus memberikan segalanya pada saat ini. Kebangkitan jiwa tubuhnya yang kedua memang menakutkan. Jiwa tubuhnya menjadi sangat kuat dan mencakup wilayah yang tidak bisa dibandingkan oleh para master jiwa biasa. Bahkan seorang kaisar jiwa tidak bisa mencapai kekuatan bertarung sepertinya. Sesuatu yang membuat Chen Lu kaget terjadi lagi. Menurutnya, satu-satunya cara Yu Hao bisa menghindar dari serangannya adalah dengan menahannya secara langsung. Mustahil untuk menghindarinya. Namun sesuatu yang lebih aneh terjadi. Yu Hao dan kursi rodanya patah tepat saat betis Chen Lu memukulnya, yaitu pecah. Garis-garis cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya meledak dan kursi roda rusak tersebar ke segala arah. Semua orang berseru dan melompat kaget pada adegan ini. Chen Lu linglung, namun ia juga menemukan ada yang tidak beres pada saat bersamaan.
Itu karena dia tidak merasakan menyentuh sesuatu ketika dia memukul Yu Hao. Cahaya biru pedang yang tampak seolah ingin merobek 9 langit melesat ke belakang Chen Lu. Cahaya pedang biru tua berkilau dan transparan itu muncul tepat pada saat Chen Lu menyelesaikan serangan sebelumnya dan belum melepaskan serangan berikutnya. Ini benar-benar waktu yang sempurna. Dingin tak tertandingi pedang permaisuri dirilis. Kali ini Yu Hao yang memegang pedang permaisuri. Putri salju telah menghilang. Mata Chen Lu bersinar dengan cahaya. Dalam menghadapi krisis seperti ini, dia tidak panik sama sekali. Setelah menyadari ada sesuatu yang salah, dia segera mengaktifkan cincin jiwa kelimanya. Cincin jiwa hitam pekat bersinar terang. Kaki ketiga diam-diam menjulur. Kaki ini juga ditutupi oleh cahaya perunggu kehijauan dan tampak identik dengan kakinya sendiri. Saat raungan rendah terdengar, Chen Lu tampaknya telah menekan udara di bawahnya, menyebabkan ledakan menyebar. Dia merilis proyeksi dari tubuhnya. Cahaya perunggu menelan seluruh tubuhnya. Yang aneh adalah bahwa proyeksi perunggu menunjukkan bentuk mutan dengan kepala naga dan tubuh katak. Tepat saat dia menyelesaikan ini, dingin yang tak tertandingi dengan ganas memotong tubuhnya. Suara mengerikan terdengar. Ada gema luar biasa di seluruh arena, bahkan sedikit mengguncang panggung. Chen Lu dihempas ke tanah oleh pedang. Proyeksi mutasi yang seharusnya melindunginya juga ditutupi dengan lapisan cahaya biru tua. Membeku seketika, para penonton merasa terganggu oleh serangkaian perubahan ini. Ada sangat sedikit yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak diragukan lagi, Chen Lu yang menderita. Namun mengapa dia yang dirugikan? Apa yang Yu Hao lakukan padanya? Sangat sedikit orang yang memahaminya. Hanya mereka yang sangat tertarik yang bisa menebak bahwa Yu Hao menggunakan ilusi. Di ruang tunggu sekte iblis salju, semua anggota tim mereka tampak sangat serius sekarang. Saat ini mereka baru saja menyadari bahwa Yu Hao mampu menimbulkan ancaman besar bagi mereka. Kemampuannya sepertinya tak ada habisnya. Dia menggunakan es pamungkas, ilusi, pemanggilan roh, dan bahkan alat jiwa. Bagaimana seorang master jiwa dapat memiliki semua kemampuan ini? Meskipun Wena dan Muswe mengenal Yu Hao, mereka tidak tahu banyak tentang dia. Bahkan setelah menyelidiki latar belakangnya, mereka hanya tahu bahwa dia memiliki jiwa bela diri kembar, satu tipe spiritual dan tipe es pamungkas, dan ia pernah membalik keadaan di turnamen sebelumnya. Namun, semua ini telah tercapai ketika tubuhnya dalam kondisi normal. Saat ini, hanya tangan kanannya yang bisa bergerak. Meskipun dia memiliki jiwa bela diri kembar, berapa banyak kemampuannya yang bisa dia lepaskan? Namun mereka mengerti beberapa hal setelah menonton dua pertandingan ini. Dia tidak kalah dengan seorang kaisar jiwa. Bahkan ketika dia cacat, yang paling menakutkan adalah betapa misteriusnya strategi bertarungnya. Wang Yanfeng kalah sangat konyol, dan bahkan Chen Lu juga kalah sekarang di panggung kompetisi. Setelah alat jiwa tipe terbang, di bahu Yu Hao mengangkatnya ke udara. Itu menembakkan cahaya yang mendorong kursi rodanya ke arah Chen Lu. Yu Hao mengangkat tangan kanannya, dan cakar teror emas gelap kini muncul. Ada suara keras dan retakan besar muncul di es. Sepertinya Chen Lu akan keluar dari es. Ekspresi Yu Hao berubah serius dan dia mengusap tangan kanannya. Versi lengkap dari cakar teror emas gelap dilepaskan. Tepat ketika cahaya emas gelap dari cakar terornya tiba, es pecah dan Chen Lu melarikan diri. Chen Lu langsung disambut dengan bilah yang sangat tajam. Chen Lu tidak punya pilihan lain. Cincin jiwa kelimanya menyala sekali lagi. Dia menggunakan keterampilan jiwa kelimanya lagi. Kodok naga berkaki 3. Dia diakui sebagai pemilik cincin jiwa kelima terkuat di seluruh sekte tubuh. Mendapatkan 5 cincin dan mencapai kemampuan ini sebelum dia berusia 18 tahun adalah mengapa dia bisa mewakili sekte tubuh di turnamen ini. Pada saat yang sama ia dipelihara sebagai salah satu elit sekte di masa depan. Namun
Adegan yang tak terduga terjadi lagi. Chen Lu terbanting kembali ke tanah. Kekuatan cakar teror emas gelap benar-benar mengerikan. 5 celah besar muncul di penghalang, dan efek dari keterampilan jiwa puluhan ribu tahun langsung hancur. Chen Lu sangat hancur sehingga dia hampir meludahkan cairan merah. Yu Hao tidak punya niat untuk membiarkannya pergi. Dia mencabut cakar terornya dan mengepalkan tinjunya. Cahaya keemasan terang memanjang dari tubuhnya. Dia meninju Chen Lu. Keturunan berdaulat. Ini adalah keturunan berdaulat yang terbentuk setelah Yu Hao menyatukan kekuatan spiritualnya dan berbagai kemampuannya bersamaan. Dia telah mengembangkan keterampilan dari Dewa Naga Daulo menjadi versinya sendiri sekarang. Chen Lu mengutuk dalam hatinya dan lapisan cahaya keemasan dilepaskan dari tubuhnya. Dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan perisai tak terkalahkannya sendiri. Chen Lu sangat membenci Yu Hao sekarang. Ini adalah pertarungan pertamanya di seluruh turnamen. Rekan satu timnya dan Putri Wena mengawasinya. Bagaimana dia bisa kalah karena seorang yang lumpuh? Chen Lu bergerak lagi. Aliran energi memudar. Meskipun dia dipengaruhi oleh dinginnya dari es pamungkas, dia berhasil menekan dingin dengan kultivasinya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan tampaknya tumbuh lebih besar. Kakinya melebar dan proyeksi perunggu kehijauan itu melintas di belakang punggungnya lagi. Kali ini Chen Lu benar-benar mengunci Yu Hao. Setelah melompat tinggi ke udara, dia dengan cepat jatuh kembali. Kali ini Yu Hao tidak bisa mengelak dari serangan tak henti-hentinya lagi. Dia menatap lawannya di langit dan mengangkat lengan kanannya untuk menghalangi tubuhnya. Riak terdistorsi dilepaskan dari cincin yang tampak biasa di salah satu jari kanan Yu Hao. Riak ini berubah menjadi perisai lembut berwarna putih susu yang melindunginya. Bola emas halus muncul di perisai. 2 pilar perunggu turun dari langit dan runtuh. Ketika 2 pilar perunggu itu menghantam perisai Yu Hao, ada ledakan besar ketika bola cahaya perunggu kehijauan melonjak dan pecah. Dengan Yu Hao di pusat ledakan, rasanya seperti paluh besar jatuh dari langit dan menghantam panggung. Lantai di sekitar runtuh dan kekuatan destruktif yang mengerikan menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya meluas di lantai panggung kompetisi. Namun lagi dan lagi, hal yang tak terduga terjadi. Sesosok ditembakkan kembali ke langit, memuntahkan cairan merah segar. Saat cahaya perunggu menyebar, itu menjadi lebih jelas. Itu adalah Chen Lu. Ledakan luar biasa menyebabkan puing-puing terbang kemana-mana. Saat Chen Lu terpental, cincin putih mengelilingi tubuh Yu Hao. Lapisan-lapisan cahaya bergelombang di sekitar perisainya, seolah-olah bergetar. Di bawahnya ada area berdiameter 1,5 meter yang tidak runtuh sama sekali. Dia berhasil memblokir serangan habis-habisan Chen Lu. Chen Lu jatuh. Ketika dia mendarat di tanah, terbukti dia terluka parah. Yu Hao menutup matanya dan merasakan aura kehidupan yang melonjak di tubuhnya melalui kekuatan spiritualnya. Dia bertanya dengan agak khawatir, "Koko Tianmeng, bagaimana keadaanmu?" Dia telah menggunakan perisai pemantul kehidupan untuk menahan serangan Chen Lu. Itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Koko Tianmeng pada Yu Hao setelah dia berubah menjadi rohnya. Meskipun Koko Tianmeng tidak memiliki 4 cincin roh oranye emas seperti permaisuri salju, dia masihlah binatang roh jutaan tahun. Meskipun darahnya tidak bisa dibandingkan dengan permaisuri salju, dia masihlah satu-satunya binatang roh di benua ini yang mencapai kultivasi jutaan tahun. Kekuatan terbesar perisai pemantul kehidupan adalah itu bisa memantulkan serangan setelah menyerap dampak serangan. Dalam pertempuran jarak dekat yang baru saja terjadi, serangan habis-habisan Chen Lu pada perisai pemantul kehidupan dimasukkan kembali ke betisnya. Bagaimana mungkin dia tidak terluka parah? Aku baik-baik saja. Kekuatan hidup sangat terkonsentrasi, namun aku perlu waktu untuk menyerapnya. Setidaknya dalam 15 menit, aku tidak dapat membantumu menahan serangan tingkat seperti ini lagi. Kamu harus mengatasinya sendiri. Setelah mendengar kata-kata Koko Tianmeng, Yu Hao menghela nafas lega. Dengan kultivasi Chen Lu, tidak mungkin baginya untuk benar-benar merusak perisai pemantul kehidupan. Koko Tianmeng
yang hanya membutuhkan 15 menit untuk pulih sudah di luar harapan Yu Hao. Saat cahaya melintas di atas bahunya, Doulo yang tidak bisa dipecahkan sudah di depan Chen Lu. Setelah memeriksa kondisinya, ia segera memberi isyarat mengakhiri pertarungan. Babak eliminasi individu kedua Yu Hao dari Sekte Tang menang. Semua orang dari Sekte Iblis Salju terdiam di ruang tunggu. Huang Yanfeng melompat ke atas panggung dan membawa Chen Lu yang terluka parah. Ia menemukan bahwa betis Chen Lu telah pecah menjadi 3 bagian. Itu bukan hanya cedera pada tubuh fisiknya, itu juga cedera pada jiwa tubuhnya. Ia sangat tidak mungkin bisa bersaing di babak tim nanti. Untungnya Chen Lu tidak lemah dan betisnya cukup kuat. Meskipun retak, meridiannya tidak terluka parah. Wena secara pribadi menggunakan teratai salju untuk membantunya pulih. Bahkan jika dia tidak bisa bersaing hari ini, dia masih bisa pulih dalam waktu seminggu di bawah perawatannya. Cedera Chen Lu bukanlah masalah besar. Namun apa yang akan mereka lakukan dalam pertarungan berikutnya? Yu Hao sudah memenangkan 2 pertarungan. Bahkan Kaisar Jiwa dari Sekte Tang belum bersaing. Jika ini terus berlanjut, Sekte Iblis Salju akan berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Wena mengerutkan alisnya. Pada titik ini, seorang pria muda yang tampak dingin berdiri dari Sekte Iblis Salju dan berkata, "Biarkan aku pergi." Wena tertegun ketika pandangannya bertemu dengannya. Pria muda itu mengangguk padanya. Tubuhnya menyala dan dia sudah berada di atas panggung. Ketika Zheng Zhan mengumumkan kemenangan Yu Hao sudah memanfaatkan waktu untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Namun dia merasakan rambutnya terangkat ketika pemuda dari Sekte Iblis Salju ini muncul di atas panggung. Itu memberikannya perasaan yang sama seperti Koko Tianmeng saat bertemu dengan permaisuri es di utara ekstrim. Seolah-olah dia sedang diawasi oleh binatang buas yang benar-benar mengerikan. Jelas, kultivasi pemuda ini cukup tinggi. Yu Hao memusatkan pandangannya dan mengedarkan kekuatan spiritualnya untuk menghilangkan rasa penindasan ini. Saat dia balas menatap lawannya, pria muda dari Sekte Iblis Salju tinggi dan kekar. Anehnya kulitnya putih halus dan bercahaya. Ketika dia mengangkat tangannya, kulitnya tampak sangat halus. Lawan yang sangat kuat. Yu Hao segera memiliki pemikiran ini. Ia merasa bahwa orang ini mungkin adalah lawan terkuat yang dia hadapi di turnamen sejauh ini. Ia bahkan mungkin tidak bisa mengalahkannya jika dia dalam kondisi puncak. Apakah Sekte Tubuh akhirnya mengirim pemimpin tim? Setelah kalah 2 kali berturut-turut, pria muda perlahan mendekati Yu Hao. Namun setiap langkah yang dia ambil meningkatkan rasa penindasan yang dia berikan. Auranya juga secara bertahap mulai tumbuh. Ekspresi Yu Hao sedikit berubah. Dengan indera akutnya dia bisa segera merasakan betapa menakutkannya lawannya. Kekuatan jiwa lawannya dan kekuatan spiritualnya telah mencapai tahap penggabungan yang alami dan mulus yang lebih unggul dari miliknya. Kekuatan spiritual Yu Hao masih lebih besar dari pria muda ini, tetapi kekuatan jiwanya lebih lemah. Ketika dia menyatukannya bersama, secara alami beberapa ketidaksetaraan berlawanan dengan ini. Perasaan yang diberikan lawannya adalah perasaan kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritualnya tidak dapat dibedakan lagi. Itu tampaknya merupakan satu kesatuan. Yu Hao pernah merasakan ini dan hanya mengalami sesuatu seperti ini dari penatuamu. Penatuamu pernah mengatakan kepadanya bahwa siapapun yang berhasil melakukan sesuatu seperti ini memiliki potensi untuk menjadi Doulo Transcendent. Jika tidak, batas seseorang akan menjadi Feng Hao Doulo biasa. Tidak peduli seberapa hebat bakat dan jiwa bela dirinya. Yu Hao mengambil nafas dalam-dalam. Ia menenangkan dirinya. Dia menatap lawannya dengan tatapan yang menyala dan mengungkapkan lapisan cahaya keemasan di matanya. Segera setelah itu, lapisan cahaya ini dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Sebuah gelombang murni yang terdiri dari kekuatan spiritual yang agung melonjak ke arah lawannya. Aku mungkin lebih rendah darimu dalam hal penggabungan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualku. Oleh karena itu, aku akan menggunakan kekuatan spiritualku yang superior untuk bertarung melawanmu. Aku
tidak boleh kalah darimu dalam hal aura. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.